Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Apa kabar? Masih semangat ya belajarnya? Semoga saja ya teman-teman, karena teman-teman udah mau pada tes nih ya, tes P3K. Oh ya teman-teman, mohon info ya, teman-teman itu sebenarnya tes P3K-nya kapan ya? Kalau di tempat saya ini belum ada informasi apapun sih. Saya juga sebenarnya kurang update ya, kapan teman-teman saya tes P3K, saya juga nggak pernah nanya. Jadi minta tolong ya teman-teman, siapa tahu kalian apa namanya, kalau nggak keberatan bisa tolong tulis di kolom komentar kalian itu tesnya kapan ya, udah ada jadwal atau belum. Jadi saya bisa menyesuaikan juga gitu. Jadi kalau semisal memang tes kalian udah sangat mepet gitu ya, saya bisa padatkan lagi materinya supaya cepat selesai. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar lagi dan kita masih di manajemen ASN. Sudah mau selesai teman-teman untuk manajemen ASN. Manajemen ASN ini masuk manajemen PNS dan manajemen P3K ya. Oke, kita sekarang masuk di tema pemberhentian, ya materi tentang pemberhentian, baik itu PNS maupun P3K. Untuk skema pemberhentian PNS itu berbeda dengan skema pemberhentian P3K, teman-teman. Oke, kita akan bahas. Nah, untuk pemberhentian PNS dulu yang akan kita bahas. Untuk pemberhentian PNS itu ada 3 cara, teman-teman. Cara yang pertama bisa dikarenakan pemberhentian sementara, yang kedua bisa dikarenakan pemberhentian dengan hormat, dan bisa juga PNS-nya diberhentikan dengan tidak dengan hormat. Jadi ada 3 cara ya untuk pemberhentian PNS. Nah, kita bahas dulu untuk pemberhentian sementara. Untuk pemberhentian sementara itu bisa dikarenakan PNS-nya menjadi pejabat negara. Menjadi pejabat negara ini, teman-teman, contohnya seperti PNS-nya itu diangkat menjadi menteri. Nah, itu PNS-nya akan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai PNS, kemudian dia akan menjadi menteri. Nanti setelah selesai masa jabatannya sebagai menteri, dia akan diangkat kembali di instansinya ya jika tersedia lowongan. Oke, kedua, PNS-nya diberhentikan sementara bisa juga dikarenakan menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Ya, contohnya seperti komisioner KPK ya. Nah, kalau semisal ada PNS diangkat sebagai komisioner KPK, itu bisa diberhentikan dulu sementara dalam jabatan PNS-nya. Kemudian bisa karena menjadi tersangka tindak pidana. Tindak pidana ini, teman-teman, bukanlah tindak pidana kejahatan yang sudah direncanakan oleh PNS-nya. Jadi kalau ada PNS yang menjadi tersangka tindak pidana dengan tindak kejahatan yang tidak direncanakan, itu bisa diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan hormat. Ini adalah 3 alasan utama pemberhentian sementara. Oke, kita lanjut ke pemberhentian dengan hormat. Ini ya. Untuk pemberhentian dengan hormat itu juga bisa dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama, PNS-nya hilang, meninggal dunia, atau tewas. Meninggal dunia dan tewas ini berbeda, teman-teman. Kalau meninggal dunia, dia itu meninggal di luar jam kerjanya. Artinya dia meninggal dunia tidak dalam bekerja ya. Kalau tewas, dia itu meninggal pada saat dia bekerja. Contohnya, ada PNS misal dinas keluar kota gitu ya. Kemudian terjadi kecelakaan ya. Kemudian dia meninggal pada saat itu. Nah, itu bisa dinyatakan PNS-nya tewas karena dia meninggal pada saat dia menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Atau PNS-nya hilang. Jadi PNS itu bisa diberhentikan dengan hormat teman-teman jika dia dinyatakan hilang. Tentu saja pernyataan hilang ini bukan karena PNS-nya hilang selama 1 bulan, kemudian nggak pernah dicari terus dinyatakan hilang, nggak gitu ya konsepnya teman-teman. Jadi PNS itu dinyatakan hilang setelah memang dia itu sudah dicari kurang lebih ya setahun gitu kan, nggak ketemu, nggak ada kabar sama sekali dia itu nggak tahu dia ada di mana, dia masih hidup atau udah
sudah meninggal, nah itu bisa diberhentikan dengan hormat, tentu saja dengan adanya surat keterangan dari kepolisian dan sebagainya ya teman-teman. Oke, sekarang alasan kedua bisa karena atas permintaan sendiri. Jadi PNS itu boleh pensiun dini ya, bisa pensiun dini. Jadi semisal ada PNS nih masih muda, dia udah nggak mau jadi PNS lagi, bisa mengajukan pemberhentian. Nah ya, bisa mengajukan pensiun dini. Nah itu bisa dinyatakan sebagai pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. Oke, yang ketiga adalah pensiun. Jadi PNS-nya itu sudah mencapai batas usia pensiun, teman-teman. Tentu saja teman-teman udah pada tahu ya batas usia pensiun itu berapa aja. Itu sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Kalau untuk staf biasa, teman-teman itu batas usia pensiunnya 58 tahun ya. Kemudian bisa karena adanya perampingan organisasi atau bisa diajukan pensiun dini. Jadi untuk perampingan organisasi ini teman-teman itu dikarenakan semisal gini, ada sebuah instansi yang memiliki terlalu banyak SDM ya, terlalu banyak SDM sedangkan beban kerjanya tidak sebanyak itu. Nah, itu bisa dilakukan perampingan organisasi dengan cara menawarkan pensiun dini ke PNS-nya ya. Karena nggak ada lowongan lagi nih buat menampung semua PNS-nya ini karena ya beban kerjanya tadi tidak terlalu banyak, tidak sebanyak jumlah tenaga kerjanya gitu. Itu bisa dilakukan perampingan organisasi. Nah, kemudian bisa juga karena tidak cakap jasmani. Nah, untuk PNS-PNS yang sakit, nah setelah diberikan cuti sakit dia masih belum sembuh, masih tidak mampu bekerja secara jasmani ataupun rohani, nah itu bisa diberhentikan dengan hormat PNS-nya, teman-teman. Kemudian bisa karena pelanggaran disiplin. Tentu saja pelanggaran disiplin di sini bisa udah masuk taraf pelanggaran disiplin berat ya, teman-teman. Nah, untuk PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan terkena hukuman disiplin berat itu bisa sampai pemberhentian, teman-teman. Dan pemberhentiannya itu dengan hormat. Nah, kemudian ada yang menjadi tersangka tindak pidana. Sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan, kalau PNS yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang tidak direncanakan, itu PNS-nya bisa diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan sementara. Ya tergantung hasil keputusan dari PYB ya, pejabat yang berwenang, siapapun pejabat yang berwenang di situ, tim pemeriksa segala macam. Nah, itu bisa menyimpulkan dia PNS-nya harus diberhentikan dengan hormat kah atau diberhentikan sementara. Oke, ini untuk pemberhentian dengan hormat, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi di pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, untuk pemberhentian tidak dengan hormat, nah itu ada beberapa juga ya. Yang pertama yaitu penyelewengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi, PNS yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Kemudian PNS-nya melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Jadi ini tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya, teman-teman. Nah, itu juga bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Ada juga menjadi anggota atau pengurus partai, seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya. Jadi, seorang ASN itu dilarang terlibat partai politik, kegiatan politik apapun itu dilarang terlibat, teman-teman. Nah, jika ada PNS atau dalam hal ini ASN yang ketahuan menjadi anggota atau pengurus partai, nah dia akan diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi kalau teman-teman sebagai ASN berniat atau berminat untuk menjadi anggota atau pengurus partai atau bahkan mencalonkan diri dalam pemilu, teman-teman wajib mengundurkan diri sebagai ASN sebelum mencalonkan diri dalam pemilu ataupun menjadi anggota atau pengurus partai. Jadi teman-teman harus mundur dulu ya sebagai ASN. Kemudian yang terakhir menjadi tersangka tindak pidana. Apa bedanya poin ini dengan poin di depan tadi? Bedanya adalah jika pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat itu adalah tersangka tindak pidana kejahatan yang tidak direncanakan.
kalau sampai pemberhentian tidak hormat, itu berarti tindak pidananya itu teman-teman direncanakan. Di situ bedanya ya. Yang satu tidak direncanakan, yang satu direncanakan. Nah, itu bisa terkena pemberhentian tidak dengan hormat. Oke, selesai untuk PNS ya, teman-teman. Kita akan masuk ke tema P3K-nya ya. Untuk P3K bukan pemberhentian namanya sebenarnya ya. Ya, lebih tepatnya sih pemutusan hubungan perjanjian kerja, teman-teman. Karena kalau P3K ada yang namanya perjanjian kerja ya. Oke, untuk P3K ini terkait PHPK. Ini saya singkat aja, PHPK pemutusan hubungan perjanjian kerja. Itu juga bisa dilakukan dengan 3 cara ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah pemutusan dengan hormat, yang kedua pemutusan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, kemudian ada pemutusan tidak dengan hormat ya. Ini adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K. Kemudian kita masuk di pertama dulu ya, pemutusan dengan hormat. Nah, untuk pemutusan dengan hormat ini teman-teman kita sama ya. Kita lihat di sini sama dengan PNS, itu bisa karena P3K-nya hilang atau meninggal dunia atau tewas, itu bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat. Kemudian bisa atas permintaan sendiri sama dengan PNS tadi yang mengajukan pensiun dini, P3K-nya juga bisa mengundurkan diri atas permintaan sendiri, teman-teman. Tentu saja dengan memenuhi beberapa syarat ya. Yang pertama, itu P3K-nya sudah menjalankan tugasnya 90% dari perjanjian kerja ya. Jadi tidak bisa teman-teman jadi P3K baru 1 tahun langsung mundur. Gak bisa ya teman-teman, itu ada aturan tersendirinya. Kemudian target kinerja kalian itu sudah mencapai 90% dari kontrak yang dari perjanjian kinerja kalian. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kalian melakukan pemutusan hubungan kerja ya, teman-teman. Kemudian ada jangka waktu perjanjian kerjanya memang sudah berakhir. Jadi untuk teman-teman P3K nanti, jika jangka waktu perjanjian kerja teman-teman itu sudah berakhir dan instansi memutuskan tidak memperpanjang, maka teman-teman akan dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat. Kemudian ada perampingan organisasi sama dengan PNS tadi ya. Kemudian ada yang keras sakit, jadi kalau P3K-nya tidak cakap jasmani atau rohani sama dengan PNS tadi ya, itu bisa dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja juga dengan hormat. Oke teman-teman, ini untuk P3K. Lanjut lagi ya, untuk pemutusan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, yang pertama itu menjadi tersangka tindak pidana. Untuk pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, itu sama ya dengan PNS sebelumnya. Jadi menjadi tersangka tindak pidana ini yang dimaksud adalah tindak pidana kejahatan yang tidak direncanakan. Ya, yang tidak direncanakan oleh si pelakunya. Kemudian pelanggaran disiplin, hukuman berat, kemudian ada tidak memenuhi target kinerja. Nah, ini yang saya katakan tadi, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tidak memenuhi target kinerja, itu teman-teman akan dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ini masih dengan hormat teman-teman, tapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi ya kata-kata kasarnya kalian di PHK dengan hormat gitu. Kata-kata kasarnya. Tapi sebenarnya nggak gitu ya. Pemerintah nggak sejahat itu ya sama masyarakatnya. Oke, yang terakhir adalah pemutusan tidak dengan hormat. Nah, ini tadi kan pemutusan hubungan kerja dengan hormat, kemudian ada pemutusan hubungan kerja dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri. Nah, ini pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat. Oke, yang pertama bisa karena penyelewengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sama seperti PNS tadi.
Kemudian ada tindak pidana kejahatan jabatan, sama juga dengan PNS. Jadi, jika ada P3K melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, artinya kejahatannya itu berhubungan dengan jabatannya ya. Itu bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat. Kemudian menjadi anggota atau pengurus partai sama dengan PNS, P3K juga tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik apapun, ikut mencalonkan diri dalam pemilu, itu nggak boleh teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah menjadi tersangka tindak pidana. Bedanya sama seperti PNS tadi ya teman-teman. Kalau dia sampai diberhentikan tidak dengan hormat, artinya tindak pidana kejahatannya itu direncanakan. Itu bedanya. Oke, ini untuk pemberhentian. Jadi materi untuk pemberhentian ini teman-teman nggak banyak ya, udah selesai. Saya hanya ambil poin-poin pentingnya saja yang menurut saya perlu teman-teman ketahui. Nah, semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan saya ingatkan kembali lagi, jangan lupa teman-teman untuk perbanyak latihan soal. Kalian bisa cari referensi dimanapun, bisa dari YouTube, Google, atau dari grup Telegram juga banyak banget ya grup Telegram tuh. Kalian bisa cari-cari referensi di situ. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Materi kita sudah mau selesai ya untuk manajemen ASN. Tinggal satu lagi nanti yang saya akan sampaikan materi manajemen ASN ya. Yang terakhir yaitu pensiun. Nah, untuk yang PNS ya, kemudian ada JHT, JKK, JKM. Nah, itu nanti kita bahas. Oke, teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan oh iya, mohon maaf ya jika saya ada salah-salah kata. Terima kasih, teman-teman.